Ya, pasalnya hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. PP Tunas itu mengatur seorang anak diperbolehkan membuat akun media sosial minimal usia 16 tahun dengan harus ada pendampingan orang tua. Seorang anak baru diizinkan membuat akun secara mandiri di usia 18 tahun. Ini tidak memberikan sanksi kepada orang tua, bukan memberikan sanksi kepada anak-anaknya, tapi memberikan sanksi kepada PSE jika PSE kebobolan atau dapat dimasuki oleh anak-anak di usia yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam PSE tersebut. Untuk rentang usia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya menyebut satu usia, di Indonesia ini kita atas masukan dari teman-teman pemerhati perkembangan anak memasukkan dua usia, yaitu kategori yang dianggap lebih ringan di usia 13 tahun. Kemudian bagi PSE yang kategori resiko tinggi di usia 16 tahun dapat membuat akun dengan pendampingan orang tua, lalu baru di usia 18 tahun dapat memiliki akun sendiri. Itu dia sumbangan dari Gubernur Aceh ya. Tapi semoga itu menjadi ini ya, sumbangan dari Bupati yang kemarin berangkat umroh. Tadi ada obat-obatan juga, alat ibadah. Mungkin dibawa langsung sama Bupati tersebut tadi ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah masih memiliki alokasi dana APBD untuk penanganan bencana sebesar 5 triliun rupiah. Bahkan menurut Purbaya, untuk tahun 2026, Kementerian Keuangan menemukan ruang fiskal hingga 60 triliun rupiah. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar, itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Rapat nggak jelas, ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBD-nya selesai, kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu, di mana kita potong aja, asal potong gitu. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan, jadi nggak usah. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Dengan menggunakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda, diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita, terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju
baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Kemendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Ya, Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ. Mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, sementara itu Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengaku telah meminta izin kepada gubernur untuk melakukan umroh. Mirwan mengaku berangkat ibadah umroh setelah kondisi Aceh Selatan membaik.